Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Indrinsana dari kelas 11-9. Juga ada rekan saya, Fiska Vanessa Juniarni dari kelas 9 juga. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan jaringan internet, juga 7 layer OSI. Dimana kalian di sini belum pada tahu kan apa itu semua. Mari kita langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama ada jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer yaitu suatu sistem yang menghubungkan perangkat komputasi sehingga perangkat tersebut memungkinkan untuk operasi seperti mentransfer data, melakukan komunikasi dengan komputer lain, ataupun berbagi informasi. Juga terdapat ciri-ciri jaringan komputer yang antara lain adalah sebagai saluran komunikasi, memiliki kinerja yang sangat tinggi, sangat efisien, juga mudah dalam melakukan kolaborasi di antara kayak bisa pesan melalui pesan, email atau panggilan video. Oke, lalu yang selanjutnya ada cara kerja komputer. Jadi komputer ini bekerja dengan cara menghubungkan node, yaitu perangkat yang mengirim atau menerima data dan juga informasi. Jadi penghubungannya ini bisa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Jadi nggak pakai kabel fisik gitu. Lalu dalam cara kerjanya, si jaringan komputer ini mengikuti yang namanya protokol. Berikut adalah jenis-jenis dari beberapa protokol jaringan. Jenis-jenis dari protokol jaringan tersebut seperti TCP atau IP yang bertugas untuk memastikan pengiriman data yang akurat. Sedangkan IP bertugas memberikan alamat unik berupa angka pada perangkat dalam jaringan supaya paket data bisa sampai ke tujuan dengan benar. Lalu yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Protokol ini dikenal dengan sebutan protokol yang tidak beraturan ya, karena dalam protokol ini dia itu cuma mentransmisikan paket data tanpa mengatur. Jadi kayak dia nggak bisa memastikan kalau data yang dikirim itu sampai ke tujuannya atau tidak. Jadi protokol UDP ini termasuk protokol yang kurang efisien atau cara kerjanya kurang efektif. Lalu juga ada Secure Shell atau SSH yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Lalu yang selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol. Dengan protokol ini, pengguna komputer dapat mengirim file menuju server atau sebaliknya. Jadi dari server menuju ke komputer. Lalu pengguna juga dapat melakukan transfer data melalui dua arah, balik itu, melalui protokol yang pertama tadi, TCP atau IP. Juga ada HTTP atau HTTPS. HTTP menjadi protokol jaringan yang mengatur komunikasi dan transfer data antar klien dan server. Sementara HTTPS merupakan versi lebih aman dari HTTP karena memiliki dua lapis enkripsi dari SSL dan TLS. Selanjutnya ada SMTP dan juga OP. Jadi secara spesifik, kedua protokol ini mengatur prosedur pengiriman email dari server ke pengguna email, lalu diteruskan ke penerima email. Jadi SMTP ini tidak bisa bekerja secara mandiri, dia juga memerlukan POP untuk mengatur urusan penerimaan email tersebut. Lalu juga ada DNS atau Domain Name System. Ini adalah sebuah jaringan yang mana DNS maka nama domain yang lebih mudah diingat ke alamat IP numerik yang digunakan komputer untuk berkomunikasi. Tanpa DNS, alamat IP harus mengingat situs web yang dikunjungi. Dan selanjutnya ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi DHCP ini bertugas untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Protokol ini juga memastikan bahwa setiap perangkat mendapatkan alamat IP yang unik atau yang khas gitu, agar tidak terjadi konflik alamat atau salah pengiriman atau transfer data. Nah, selain jenis-jenis protokol, jaringan komputer ini juga memiliki manfaat. Manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan efisiensi komunikasi, lalu akses informasi yang lebih mudah dan juga cepat. Kemudian membuka peluang bisnis, juga meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan data.
Lalu juga terdapat jaringan internet. Pengertian dari jaringan internet itu sendiri sebenarnya banyak sih, tapi kita pelan-pelan dulu ya. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling terhubung satu dengan lainnya. Nah, internet sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu inter yang berarti antara. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Adapun beberapa pengertian jaringan internet menurut para ahli. Sebutkan namanya ya. Yang pertama ada Suswono, yang kedua ada Berners-Lee, yang ketiga ada O'Brien, yang keempat ada Lani Siddhartha, kemudian ada Zebero, Ned Snell, Ono W. Purbo. Jadi untuk lebih lengkapnya silahkan kalian surfing dan juga cari dari sumber yang lain ya, soalnya nanti nggak cukup terkejar durasi. Kita akan membahas jenis-jenis jaringan internet. Menurut cakupan wilayahnya, jaringan internet dibedakan menjadi berikut. Yang pertama ada local area network atau LAN. Nah, LAN ini adalah jaringan internet yang memiliki cakupan wilayah atau area yang relatif kecil. Biasanya cuma radiusnya itu beberapa meter atau hingga kilometer saja. Lalu terdapat Metropolitan Area Network atau MAN, yang dimana adalah jaringan internet yang mencakup wilayah yang lebih luas dari LAN, yaitu radius yang mencapai 50 km. Lalu selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. Jadi WAN ini adalah jaringan internet yang cakupan wilayahnya lebih besar daripada LAN. Dia itu bisa mencakup satu negara atau benua. Lalu juga ada yang namanya Personal Area Network atau PAN, yang dimana area cakupannya ini sangat kecil, yaitu hanya sekitar 10 meter saja loh. Selanjutnya ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi WLAN ini adalah versi kabelnya dari LAN yang biasanya menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik. LAN ini biasanya menggunakan teknologi Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat dalam suatu area tertentu seperti di rumah, di kantor, atau di sekolah. Lalu juga ada yang namanya SAN, Storage Area Network, di mana digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan akses cepat ke data seperti pusat data. Juga memungkinkan redundansi data untuk keamanan yang lebih tinggi. Jadi ini tuh saking kayak prosesnya itu cepet banget gitu loh. Jadi nggak semuanya tuh bisa pakai gitu. Dan ini lebih efisien daripada jaringan tradisional. Lalu selanjutnya ada POLAN atau Passive Optical Local Area Network. POLAN ini adalah jaringan internet yang berbasis atau memakai serat optik. Jadi serat optik ini nanti digunakan untuk mengirimkan data. Dan juga POLAN ini umumnya digunakan dalam papan area yang besar seperti gedung perkantoran atau hotel, mana kecepatan internet di sini tuh sangat diperlukan gitu. Lalu juga terdapat Enterprise Private Network atau EPN. Ada jaringan internet pribadi yang dikelola oleh perusahaan untuk menghubungkan berbagai cabang atau kantor yang tersebar di lokasi yang berbeda. Jadi biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak cabang dengan biaya instalasi yang tinggi tetapi lebih aman. Lalu selanjutnya ada Campus Area Network, yaitu jaringan internet yang mencakup area kampus atau perusahaan yang memiliki beberapa bangunan. Jaringan ini biasanya sering digunakan oleh institusi pendidikan atau lembaga organisasi yang memiliki beberapa gedung yang berdekatan. Lalu juga ada VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah jaringan virtual yang digunakan untuk mengamankan koneksi internet, terutama dalam situasi di mana pengguna mengakses jaringan publik. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau individu yang membutuhkan keamanan lebih saat menggunakan internet. Juga VPN ini dapat digunakan untuk melindungi data penggunanya. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan cara kerja jaringan internet. Nah, jaringan internet ini bekerja dengan menghubungkan berbagai perangkat, tidak hanya komputer saja ya. Lalu perangkat tadi akan dihubungkan ke jaringan global melalui berbagai protokol dan infrastruktur. Lebih detailnya, cara kerja internet itu yang pertama adalah permintaan akses. Ketika pengguna membuka sebuah situs web, perangkat Anda mengirimkan permintaan ke server situs tersebut melalui internet.
Lalu yang kedua ada penerjemah alamat atau DNS. Sebelum permintaan dikirim, alamat website atau URL diterjemahkan menjadi alamat IP yang menggunakan sistem nama domain atau DNS. Lalu ada transfer data paket. Data yang dikirimkan melalui internet dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda menggunakan protokol TCP atau IP tadi. Yang keempat, ada routing atau pemilihan jalur. Jadi setiap paket data akan melalui berbagai server di seluruh dunia untuk mencapai tujuan dengan jalur tercepat yang paling efisien. Lalu terdapat server response. Server tujuan menerima permintaan, memprosesnya, dan mengirimkan kembali data, misalnya halaman web, dalam bentuk paket yang serupa. Lalu yang terakhir ada rekonstruksi data, yaitu ketika perangkat menerima, misalnya browser akan menerima paket-paket data, lalu menyusunnya kembali dan menampilkan informasi yang diminta. Juga terdapat komponen penting yang harus kita pahami kawan-kawan. Pertama adalah ICP, Internet Service Provider, penyediaan layanan internet yang menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan yang lebih luas. Kedua ada router atau perangkat yang mengarahkan lalu lintas data di dalam jaringan. Juga terdapat server, yaitu adalah komputer yang menyimpan dan menyediakan data atau layanan yang diminta. Yang selanjutnya ada TCP atau IP, yaitu tadi sudah dibahas ya, protokol komunikasi utama yang mengatur pengiriman data di internet. Lalu DNS yang sistem menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Lalu selanjutnya internet ini sudah pasti ada manfaatnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada sebagai media untuk akses informasi. Yang kedua sebagai media bertukar sumber daya. Yang ketiga sebagai media untuk mengakses berita. Yang keempat sebagai media yang memudahkan untuk berbelanja. Yang kelima dan yang terakhir adalah sebagai sarana hiburan. Nah, jadi dari semua ini dengan internet tadi kan dan jaringan komputer itu tuh memiliki hubungan. Hubungannya adalah jaringan komputer dan jaringan internet ini adalah yang saling melengkapi. Singkatnya, jaringan komputer adalah jaringan yang menghubungkan komputer yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data dalam lingkup yang terbatas. Sementara itu, jaringan internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung akan tetapi dengan lingkup yang lebih luas. Selanjutnya yang terakhir, di sini kita akan menjelaskan tentang 7 layer OSI. Yang pertama ada pengertiannya. Pengertian dari OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, yang dimana lapisan ini memiliki fungsi yang spesifik. Nah, layer OSI kan ada 7. Macam-macam layer OSI-nya itu sebagai berikut. Pertama ada application. Application layer merupakan prosedur menyambung komunikasi dari perangkat. Yang kedua ada presentation. Layer presentation bertanggung jawab mempersiapkan data agar digunakan oleh program tertentu. Bisa disimpulkan, layer ini sebagai penerjemah atau bahasa komunikasi antara dua perangkat. Lalu ada session, yaitu adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk membuka jaringan pada durasi waktu yang cukup agar pertukaran berjalan lancar. Yang keempat ada transport. Dalam model OSI layer, transport ini berfungsi untuk mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat. Misalnya, mengendalikan kecepatan internet berbeda agar lebih optimal. Data yang tersampaikan bisa lengkap dan juga bisa meminta pengiriman ulang ketika terjadi kegagalan. Lalu ada network, yaitu adalah lapisan yang bertugas memberi jalur sebagai fasilitas dalam proses pertukaran informasi dari dua jaringan yang berbeda. Layer ini mencari perangkat sumber dengan membagi dalam paket-paket kecil. Setelah sampai pada perangkat penerima, maka akan disusun kembali. Lalu yang selanjutnya adalah data link ini berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan informasi ketika layer network menyalurkan ke jaringan. Jadi data link ini akan memberikan jalur komunikasi pada jaringan yang sama. Lalu ada physical, mungkin bacanya gitu. Lapisan yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Bitstreams adalah sebagai data digital
tak kasat mata. Lalu selanjutnya kita akan membahas beberapa manfaat dari layer OSI. Yang pertama ada standarisasi dan interoperabilitas, yaitu OSI di sini berfungsi sebagai bahasa umum dan cetak biru atau blueprint bagi para vendor dan juga pengembang. Juga yang kedua ada penyederhanaan dan abstraksi, yaitu di mana OSI ini akan memecah tugas-tugas kompleks menjadi bagian kecil agar mudah dikelola. Lalu yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah. Model OSI ini menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi yang nantinya akan memudahkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat ada mendukung evolusi teknologi, di mana OSI sendiri kan sudah digunakan dari banyaknya sistem otomatis. OSI ini akan mendukung berjalannya evolusi teknologi. Lalu yang selanjutnya ada pendidikan dan pembelajaran. Jadi OSI ini menyediakan pembelajaran secara logis untuk memahami bagaimana data akan dikemas, ditransmisikan, dan diterima di seluruh jaringan. Sehingga para pelajar ataupun mahasiswa yang baru menekuni dalam bidang jaringan dapat memahami konsep-konsep dasar secara bertahap dan juga tanpa kebingungan. Sekian penjelasan dari kami berdua. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya harap penjelasan kami bisa membantu kalian dalam belajar mengenai jaringan komputer dan jaringan internet, juga 7 layer OSI. Terima kasih.